Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar atau mengulangi materi minggu yang lalu yang pernah saya share PPT dan file Excel ya. Dan dari pendapat atau komentar yang ada di grup e-learning UDB ternyata ada sebagian yang langsung paham, ada juga yang masih bingung ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana proses perhitungannya. Jadi nanti kalau ada yang keliru atau penjelasan saya yang kurang tepat, tolong nanti dikomentari atau kasih masukan ada beberapa penjelasan yang salah ya. Jika ada yang salah dari saya. Oke, mari kita mulai. Seperti yang kemarin saya sampaikan di PPT bahwa model ini tuh emang agak sulit ya. Dalam arti perhitungannya cukup panjang tapi ternyata hasilnya cukup menarik karena emang secara logis bisa kita terima ya. Nah, kita kembali lagi kalau kita baca vector space model atau disingkat dengan VSM itu salah satu dari model information retrieval yang menggambarkan dokumen dan query sebagai vektor ya. Memang ini harusnya kita gambar vektornya, tapi kalau digambar vektornya agak susah. Saya sendiri mau gambar vektor kemarin mikir-mikir dulu, ya saya fokus ke perhitungannya dulu ya. Ini kalau kita visualkan dalam bentuk gambar vektor itu sebenarnya bisa. Ya coba nanti saya cari-cari software dulu biar angka-angka itu kalau kita konversi dalam bentuk vektor itu bisa terlihat gitu ya. Atau kalau enggak ya nanti terpaksa saya gambar manual angka-angkanya itu dalam bentuk vektor ada sumbu X, Y, Z ya. Kemudian kesamaan suatu dokumen dengan query dapat diukur dengan vektor dokumen dan vektor query lain. Jadi nanti yang dibuat vektor itu tidak hanya dokumen tapi query-nya pun dibuat vektor. Kemudian dikombinasikan atau dicocokkan mana yang paling relevan sehingga nanti hasilnya itu sebuah ranking ya. Ranking nomor satu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa. Seperti itu ya. Kita coba nanti materi yang pertama. Kalau kita lihat atau Anda cari-cari di jurnal atau di materi-materi buku ya, sebenarnya materinya hampir sama sih, cuma cara penyampaiannya juga berbeda-beda. Nah, di materi yang saya sampaikan ini insya Allah sudah saya rangkum dari beberapa sumber dan insya Allah juga lebih lebih mudah dipahami ya, daripada nyari-nyari di internet atau jurnal-jurnal yang penjelasannya itu nanggung karena emang di situ tidak dijelaskan prosesnya langsung hasil akhirnya. Nah, sebelum dimulai atau sebelum kita coba menghitung, di sini ada dua pemahaman dulu. Yang pertama itu ada namanya dokumen dan query digambarkan dalam bentuk sebuah vektor dengan apa? Dengan kumpulan dari istilah-istilah gitu ya. Seperti yang materi Boolean kemarin. Misalkan ada dokumen Universitas Duta Bangsa. Nah, itu nanti masing-masing dokumen harus kita pisahkan. Kata universitas, kata duta, kata bangsa, dan seterusnya. Kemudian kumpulan dari istilah-istilah tadi atau kata-kata tadi kita bentuk dalam sebuah metrik ya. Atau kalau di bahasa pemrograman dalam bentuk array. Nah, di sini nanti kita pakai bantuan Excel sehingga bisa lebih mudah dalam melihat perhitungannya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan membuat studi kasus. Ini contohnya emang sederhana ya. Kemarin ada yang komentar karena dokumennya sederhana sehingga bisa dipahami. Bagaimana kalau dokumennya lebih kompleks lah? Karena ini kita belajar ya saya kasih contoh yang sederhana. Tetapi kemarin ada yang siapa ya itu pertama kali komentar saya agak lupa namanya. Nah, itu dia berani mencoba membuat dokumen baru atau membuat versi dia sendiri
Dan alhamdulillah dia ternyata bisa memecahkan dokumen itu gitu ya. Oke. Nah, ini ada dokumen satu, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4 ya. Di situ nanti apa namanya? Ada kata dokumen yang pertama itu ada program studi teknik informatika dan ada di UDB. Dokumen kedua itu program berbasis web. Dokumen ketiga itu web score, web service, dan web socket adalah materi penting dalam program di UDB. Dan dokumen yang keempat itu UDB memiliki program studi teknik informatika dan ada mata kuliah web programming. Nah, perlu saya garis bawahi ya. Di sini emang ada beberapa kata, contoh di itu ya. Di terus ini juga ada program studi. Nah, sama-sama ada di. Ini emang dalam materi saya belum membahas bagaimana memecah kata apa ya namanya kata sambung dengan kata benda itu belum belum kita pecah ya. Jadi ini kita anggap di dengan studi itu sama-sama mengandung kata di. Jadi makanya kemarin dokumennya itu mungkin ada yang bertanya-tanya, loh kok eh, dokumen berapa yang kemarin? Dokumen satu kok lebih relevan daripada dokumen yang berapa? Dokumen 4 atau dokumen 3 ya kemarin? Nah, itu karena ini ada D-nya ini. Ya, jadi gara-gara ada D2 ini dia jadi dominan gitu ya. Jadi saya ulangi ya, di materi ini kita belum menerapkan teknik bagaimana memecah atau menentukan kata itu merupakan kata benda atau kata sambung ya. Harusnya yang kayak di, ke, dari itu harusnya nggak diikutkan. Harusnya nggak diikutkan, tapi dalam kasus ini sementara kita ikutkan dulu. Ya. Langkah pertama kita akan menghitung ya, menghitung frekuensi istilah. Kalau di sini saya kasih singkatan atau kalau Anda baca-baca di buku itu disingkat TF ya. Di situ sudah diterangkan TFIJ ya. TFIJ adalah banyaknya kemunculan istilah di T1 atau di istilah satu dalam dokumen DJ ya. Jadi nanti ada beberapa kumpulan istilah atau kata ya dalam dalam kalau di sini emang kita sering nyebutnya istilah tapi yang dimaksud istilah sebenarnya ya kata itu. Ya, T1 TI dalam dokumen DJ. Nah, ini di sini kita harus menghitung frekuensinya. Nah, nah, seperti ini. Tadi ada dokumen D1, D2, D3 dan D4. Nah, beberapa dokumen itu kita gabungkan, kita telusuri, kita pecah, ada beberapa kata atau istilah. Di sini ada program, ada studi, ada teknik, ada informatika, dan seterusnya. Kemudian kita hitung frekuensi kemunculan kata itu atau istilah itu dalam dokumen. Nah, di sini misalkan program di dokumen 1 muncul satu kali, di dokumen 2 muncul satu kali, di dokumen 3 muncul satu kali, sedangkan di dokumen 4 muncul dua kali. Nah, di sini di dokumen 4 program itu ada kata program, ada kata programming. Nah, programming itu di dalamnya juga ada kata program sehingga tetap dihitung. Nah, berbeda dengan yang materi sebelumnya yang boolean retrieval ya. Kalau boolean tuh kalau ada true, kalau tidak ada false. Tapi kalau di sini yang dihitung adalah jumlahnya, bukan bukan ada atau tidak, tapi yang dihitung adalah jumlahnya. Kalau nggak ada ya dihitung nol, kalau ada satu ditulis satu. Contoh ini ada istilah web, ternyata di dokumen ketiga itu muncul tiga kali. Ya, satu, dua, tiga. Terus di dokumen 2 muncul satu kali, di dokumen 4 muncul satu kali. Terus ini eh, kelanjutannya ya ini ya. Karena emang kalipatnya banyak, katanya banyak atau istilahnya banyak. Tadi saya buat 2 halaman. Ini sama. Ya. Saya kira untuk yang ini paham lah ya untuk menghitung jumlah apa namanya kemunculan di setiap istilah. Kalau manual emang susah ya karena harus kita ambil satu-satu kata, tapi nanti kalau sudah sampai ke materi pemrograman, mengumpulkan
istilah-istilah ini gampang karena tinggal pakai looping, pakai array nanti langsung bisa ada data list dari istilahnya ini. Kita lanjut di tahap berikutnya. Nah, di langkah kedua, kita akan menghitung namanya inverse document frequency. Ini bisa disebut juga sebagai apa itu namanya pembobotan ya. Dari sebuah kata itu memiliki bobot berapa ya, berdasarkan jumlah dokumen dan jumlah kemunculan dari sebuah kata atau istilah yang ada di dalam masing-masing dokumen. Rumusnya di situ menggunakan log, kemudian n itu jumlah dokumennya. Kalau tadi berarti jumlahnya 4 ya. Dibagi dengan banyaknya dokumen yang ada di mana istilah itu berada. Gini, banyaknya dokumen yang di dalamnya itu ada istilah yang mau dibobotkan. Seperti itu. Ya. Terus, nah, ini tadi rumus yang kita terangkan di sebelumnya, di slide sebelumnya. N itu jumlah dokumen, di mana N kita memiliki 4. Ya. Nah, di sini DFI ini berarti yang bawah ini, berapa dokumen yang terdapat istilah program. Contoh nih program. Program berarti DFI-nya ini 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 dokumen yang memiliki ini, kata program. Studi. Ya. Studi itu muncul di 2 dokumen sehingga DFI-nya ada 2. Jadi bukan dihitung berapa jumlah apa namanya program ya. Ini jangan dihitung 5, tapi dihitung 4 karena 4 ini adalah jumlah dokumennya. Sama seperti yang D. D itu muncul di 3 dokumen, D1, D3, D4 sehingga di sini ditulis 3. Nah, tinggal kita hitung aja log dari N dibagi DFI. N4 ya. N4 dibagi DFI-nya 4 berarti 0. 0 lognya juga 0. Terus yang berikutnya ini N4 dibagi 2, 2. Log dari 2 ya 0,3 sekian-sekian. Dan seterusnya ya, ini kemarin saya hitung pakai Excel, Excelnya juga sudah saya kasihkan. Nah, itu untuk perhitungan inverse dokumen frekuensi. Kita lanjutkan di perhitungan berikutnya. Tahap ketiga, kita akan menghitung bobot. Nah, bobot dokumen ya. Ini sebenarnya gabungan dari yang tahap pertama dan tahap kedua. Kita kalikan, gitu aja. Jadi yang tahap pertama tadi kan TF, tahap kedua kita menghitung DF ya tadi ya. Nah, tinggal kita kalikan aja. Di sini rumusnya ada WIJ atau bobot dokumen, TF banyaknya kemunculan istilah pada dokumen D. Tadi sudah kita bahas di tahap 1. Kemudian N tadi juga sudah kita terangkan. Jadi yang log ini tadi yang tahap kedua. Yang TF ini tahap 1. Tinggal kita kalikan gitu aja. Oke, kita coba ya. Nah, di sini tadi kita sudah menghitung tahap pertama TF, tahap kedua tadi DF. Jadi ini kita kalikan. Ya, dari rumus ini kan jelas ya. Titik itu kali. D1 dikali dengan 0, maka di sini juga 0. D2 kita kali 0 juga 0 dan seterusnya ini 0 semua. Terus yang kedua, program studi. Ini D1 kalikan 0,3 hasilnya 0,3. 0 kalikan 0,3 hasilnya 0. Ya, dan seterusnya. Jadi ini mengalihkan frekuensi masing-masing di dokumen, masing-masing istilah yang ada di dokumen
kita kalikan dengan IDF yang di sini. Jadilah bobot. Jadi yang kotak kanan ini namanya bobot. Ya, itu. Mudah ya, tinggal dikalikan aja gitu. Tahap keempat kita akan menghitung jarak antar dokumen ya. Nah, di sini rumusnya sudah jelas di situ. Ya. Nanti kita kuadratkan masing-masing bobot, dikuadratkan, terus dijumlah ya. Jadi dikuadratkan dulu, baru disam atau dijumlah, kemudian diakar. Nah, lebih jelasnya kita coba buka Excel-nya saja. Nah, jadi dari rumusnya tadi ini saya pecah dua biar sesuai tahapnya. Tahap pertama kita hitung dulu masing-masing bobot kita kuadratkan, kemudian kita sum. Ya. Di sini sudah jelas yang warna kuning ini. Ini kalau saya pakai Excel ya. Ini kan masing-masing sel atau masing-masing kotak kita kuadratkan dulu, kemudian kita jumlahkan ya. Dijumlahkan semua, maka jadi namanya sum ya. Hasilnya di sini. Perhitungan hasil yang di atas ini atau yang tadi masing-masing bobot kita kuadratkan terus kita jumlah, perhitungan berikutnya kan kita akar ya ini. Kita akar. Nah, di bawahnya ini rumusnya gampang kalau di Excel. Cukup pakai SQRT dalam kurung angka yang diakarkan. Sehingga hasil dari tahap ini adalah ini diketahui jarak ya dari masing-masing dokumen. Kita kembali ke PPT. Nah, ini ya. Oke. Kita lanjut di tahap kelima. Setelah tahap 1, 2, 3, dan 4 sudah kita kerjakan, berikutnya kita akan membuat sebuah kata kunci ya, atau biasa kita sebut dengan query. Nah, ini kita lakukan pada tahap kelima ini. Jadi, query yang kita masukkan nanti dihitung jaraknya, kemudian seperti yang sebelumnya, kita juga hitung bobot query dokumennya. Rumusnya juga hampir sama. Jadi, bobot di masing-masing query atau di masing-masing dokumen, kemudian kita kuadratkan, dijumlah, terus diakar gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini yang mungkin sudah dibaca. Misalkan ada query web programming di program studi teknik informatika. Langkah awal kita harus menghitung pembobotan nilai dulu, TF IDF untuk istilah di dalam query di atas. Jadi antara dokumen dan query sama-sama kita hitung TF IDF-nya. Kalau TF tadi tahap pertama, IDF tahap kedua. Untuk menghitung bobot nilai dari queries, rumusnya lebih simpel ya. Cukup membagi frekuensi TF dengan frekuensi maksimum dan dikalikan dengan nilai IDF ya, di slide ke-9 atau slide berikutnya. Nah, yang pertama kita hitung dulu bobot nilainya, atau di sini kita sebut TF IDF. Ini saya kasih warna kuning ya. TF tadi kata kuncinya kan web programming di program studi teknik informatika. Benar ya? Web programming di program studi teknik informatika. Nah, di sini munculnya kan dua kali kata program. Jadi web programming di program studi ada dua kata program, sehingga di sini kita tulis dua. Terus studi web programming
di program studi ada 1. Ya. Teknik juga ada 1, informatika juga ada 1. Ada 0. Di tadi sudah saya sebutkan di awal muncul 2 kali. Web programming di 1, program studi 2. Jadi muncul 2 kali. Jadi ini sudah kita hitung nilai TF dari query. Kemudian kita hitung bobotnya. Rumusnya adalah jumlah frekuensi dibagi maksimum frekuensi dikalikan IDF. Jadi jumlah frekuensi contoh yang sini 2 dibagi maksimum. Nah, dari sekian TF yang paling besar kan angka 2. Sehingga dibagi 2 kali 0. 0 itu berarti depannya ini. Sama juga dengan bawahnya ini. Jumlah frekuensi dibagi maksimal kali IDF. 1 dibagi maksimalnya tadi 2 ya. Dikali 0,3. 0,3 itu depannya ini ya. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita ketahui nilai bobotnya, berikutnya kita hitung jarak antar query ya. Rumusnya sama seperti jarak dokumen. Jadi masing-masing bobot di sini kita kuadratkan dulu. Ini dikuadratkan, kuadratkan, dan seterusnya sampai bawah. Terus kita jumlah. Ya. Jadi dikuadratkan dulu masing-masing, baru dijumlah. Setelah dijumlah, baru diakar, sehingga hasilnya nanti dapat nilai 0,295. Kita coba buka Excel-nya saja. Nah, Excel. Nah, ini ya. Jadi seperti penjelasan di sebelumnya. Jadi yang saya tunjuk ini, nah ini angka sebelum diakar. Jadi hasil perhitungan dari masing-masing sel di atasnya itu. Bentar saya kecilkan dulu. Nah ini. Jadi masing-masing sel ini dikuadratkan, ya dikuadratkan, baru disam. Nah, rumusnya seperti ini. Ya, masing-masing sel kuadratkan, terus disam atau dijumlah. Dapatlah nilai 0,0875. Baru diakar ya. Nah, baru diakar. Akarnya juga rumusnya simpel. SQRT dalam kurung angka di atasnya ini. Nilai 0,2958. Nah, ini adalah tahap terakhir ya. Kalau kita lihat rumusnya kelihatannya kok sulit, sebenarnya enggak ini. Karena sebenarnya ini gabungan dari rumus yang atasnya tadi, terus kita tulis di sini. Di tahap ke-6 kita akan mengukur kemiripan antara query dengan dokumen. Ya. Query itu yang tadi, web programming di teknik informatika, dokumen yang sudah kita siapkan, ada 4 dokumen tadi. Nah, rumusnya adalah bobot dokumen dikali bobot query. Dibagi dengan jarak dokumen dikali jarak query. Gitu aja ya rumusnya. Nah, ini rumusnya, hasilnya. Ya. Tapi kita ke Excel dulu lah. Ya. Excel. Nah, ya. Nah, rumusnya kan cuma nih. Tadi nah, kita hitung dulu bobot query dikali bobot dokumen. Jadi ini hasil perkalian dari dokumen 1 dengan
bobot query ya. Saya ulangi, yang kolom yang saya tunjuk ini itu hasil perkalian bobot dokumen 1 dikali bobot query. Begitu juga yang di kanannya, bobot dokumen 2 dikali dengan bobot query. Nanti begitu seterusnya sampai bawah. Terus kita sum ya, kita jumlahkan dari hasil perkalian masing-masing bobot di masing-masing dokumen dikalikan dengan bobot query, kita jumlahkan di sini di sum ya, rumusnya sum. Kemudian kita hitung juga apa ini namanya, perkalian dari jarak dokumen dengan jarak query. Jarak dokumen itu yang ini jarak dokumen, kita kalikan dengan jarak query ya. Jadi yang saya tuju ini hasil perkalian dari D1 jarak dokumen di D1 dikali dengan jarak query. Begitu juga yang di sini itu jarak dokumen D2 dikali dengan jarak query. Begitu seterusnya dengan D3, D4 ya, sehingga dihasilkan yang warna hijau ini ya. Kemudian ketika kita gabungkan antara rumus atas dan rumus yang bawah ini, kan ini dibagi. Nah, rumusnya simpel, tinggal angka di atasnya ini dibagi dengan angka yang di bawahnya. Sehingga yang saya kasih panah di bawah ini, yang rumusnya mungkin agak panjang, sebenarnya ya simpel. Angka yang atas dibagi angka yang bawah. Di mana yang atas itu tadi perkalian bobot dokumen dikali dengan bobot query. Terus yang bawah adalah perkalian jarak dokumen dengan jarak query. Terus dibagi. Itu ya. Kembali ke PPT lagi. PPT-nya ya. Sehingga dari masing-masing perhitungan kita dapatkan D1 itu 0,9 bla bla bla, D2 0,0 bla bla bla, D3 0,07 dan seterusnya sampai D4. Nah, kita urutkan dari nilai yang paling tinggi, ternyata yang paling tinggi D1, terus disusul dengan D4, D3 dan D2. Maka bisa kita simpulkan ketika kita mencari query web programming di program studi teknik informatika, yang akan ditampilkan adalah dokumen dengan tingkat relevansi sesuai rankingnya. Nah, di sini yang muncul adalah program studi teknik informatika ada di UDB, ini muncul paling atas. Terus disusul dengan UDB memiliki program studi teknik informatika dan ada mata kuliah web programming dan seterusnya sampai ternyata yang paling bawah itu program berbasis web. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo bisa dikasihkan ke komentar yang ada di e-learning. Semoga penjelasan yang mungkin masih menurut saya masih kurang ya, karena emang banyak kata-kata saya yang kurang pas atau masih kurang detail penjelasannya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa lebih dipahami, sehingga nanti pertemuan berikutnya kita bisa beralih ke pemrogramannya. Jadi ini materi ini sampai 2 kali pertemuan, baru nanti pertemuan ketiganya kita masuk ke pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.